Selamat hari Minggu adik-adik. Kita bertemu kembali di hari Minggu ini. Semuanya sudah siap-siap di depan kamera atau TV atau laptop ya. Karena sudah bersiap-siap untuk memuji Tuhan. Sudah mandi, sudah sarapan, dan pakaian sudah rapi. Pasti. Kita akan memulai ibadah kita melalui ibadah online hari ini. Adik-adik akan semuanya bernyanyi bersama kakak. Kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi Bapa, ku datang padamu. Nah, jangan ada ya yang bermain-main lagi. Kita akan bernyanyi bersama. Sungguh-sungguh bukakan hatinya untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik pasti menyayangi semua yang ada di rumah, ya enggak? Sayang sama mama, sayang sama papa, sayang sama kakak, sayang sama adik. Sayang nggak sama kakek dan nenek kalau ada di rumah? Ataupun kakek dan neneknya yang ada di kampung? Oh sayang. Pasti kita menyayangi semua orang-orang, terlebih orang-orang yang ada di dalam keluarga kita. Kita akan bernyanyi buat Tuhan, Yesus sayang semua. Nah, kalau sayang semua harus menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Yesus sayang semua.
remaja kelas kecil GBKP Runggun Tangerang dimulai di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan dunia dan di dalam nama anaknya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, dan di dalam nama Roh Kudus yang menolong kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan mempersiapkan hati, mempersiapkan diri kita, terutama pikirannya supaya tidak lagi bercabang-cabang. Sebelumnya kita akan angkat pujian buat Tuhan. Kita menyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Semuanya dalam sikap yang teduh, jangan ada lagi yang bermain-main. Kalau bisa, matanya sudah mulai ditutup supaya tidak melihat dan memikirkan yang lain. Kita angkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selamat hari Minggu yang ceria, selamat hari Minggu yang penuh dengan sukacita. Selamat pagi, selamat beribadah untuk semua anak-anak Kak Lucy yang ada di kelas kecil. Tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat. Siapa yang timbangannya sudah membesar nih? Atau siapa yang masih malas makan? Jangan dong, harus rajin makan supaya tetap sehat ya. Adik-adik, hari ini tema kita mengenai kakek dan nenek. Tapi sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita, pada pagi hari ini kita bersama-sama berdoa. Sudah siap semuanya? Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami berjumpa, sekalipun kami berjumpa di ibadah online kami melalui kanal YouTube GBKP KKR Runggun Tangerang. Tapi kami tetap bersuka cita. Kak Lucy melihat, merasakan bagaimana adik-adik tetap sehat, tetap semangat, tetap selalu diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong Kak Lucy yang mengajar, tolong adik-adik yang mendengar di rumah, tolong kami semua supaya kami dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kak Lucy akan membacakan dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 15 begini bunyinya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Adik-adik, tadi dengar gak Kak Lucy bilang ayat yang ke-15 ya dari Mazmur 92 ini. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Tema kita hari ini adalah mengenai kakek dan nenek. Siapa sih kakek dan nenek itu? Kakek itu adalah panggilan untuk seorang pria ataupun laki-laki yang sudah tua, ya. Yang sudah tua itu artinya apa? Ada ubannya tumbuh banyak ya adik-adik, baik di rambut, baik di kumisnya. Rata-rata itu adalah sudah tua dan kita memanggilnya kakek. Nah, kalau untuk nenek-nenek, nenek-nenek itu adalah panggilan untuk seperti Kak Lucy nanti kalau sudah tua, ya, adalah panggilannya nenek, ya, seorang perempuan atau wanita yang sudah tua
akan dipanggil nenek. Ya. Nah, Kak Lucy tanya sekarang, siapa adik-adik yang masih punya kakek dan nenek? Wah, oh 1, 2, 3, oh masih banyak. Siapa yang hanya punya kakek? 1, 2, 3, oh masih banyak juga. Siapa yang hanya punya nenek? Oh ya, masih ada juga. Tetapi ada nggak yang nggak punya kakek dan nenek lagi? Oh masih ada juga. Tapi jangan sedih ya, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa sih kita harus mengasihi kakek dan nenek kita? Kita harus mengasihi orang yang lebih tua dari kita. Kita harus mengasihi kakek dan nenek kita karena Tuhan Yesus juga mengasihi kakek dan nenek kita. Masa Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu dahsyat saja mengasihi kakek dan nenek kita, masa kita tidak bisa mengasihi kakek dan nenek kita? Bagaimana caranya mengasihi mereka, Kak Lucy? Mengasihi mereka, biasanya kalau kakek dan nenek yang kita punya, misalnya pendengarannya sudah berkurang. Nah, adik-adik harus menjelaskan dengan pelan-pelan, nek begini, nek begitu, ya. Atau kakek dan nenek kita yang sudah tua biasanya penglihatannya berkurang. Oleh sebab itu ketika kakek dan nenek berjalan, adik-adik memegang tangannya untuk menuntunnya berjalan supaya tidak jatuh, ya adik-adik. Nah, biasanya kakek dan nenek kita apa? Kakinya sudah sakit, susah berjalan, ya. Adik-adik jangan lagi mengajak kakek dan nenek berlari-lari, ya, bermain bola atau bermain layangan. Wah, bahaya itu. Tetapi adik-adik bisa duduk di samping kakek dan nenek, kiri dan kanan duduk baik-baik, menceritakan tentang kasih Tuhan, berdoa untuk kakek dan nenek. Sudahkah adik-adik lakukan? Coba Kak Lucy dengar. Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Yang sudah, teruskan. Bagi yang belum, ayo kerjakan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi ingat, kakek dan nenek yang sudah tua bukan berarti tidak berdaya, bukan berarti tidak berguna. Mereka sangat berdaya, mereka sangat kuat. Kuat apa Kak Lucy? Kuat berdoa. Kakek dan nenek kita mendoakan kita semua cucu-cucunya, supaya cucunya sehat, pintar, tidak melakukan perjalanan yang salah dalam kehidupan ini. Kakek dan nenek kita apalagi, mereka berguna. Berguna untuk apa adik-adik? Berguna untuk menyayangi kita, ya, untuk mengasihi kita, ya. Adik-adik bersukacita kan kalau kita punya kakek dan nenek yang mendoakan dan mengasihi kita? Nah, hari ini firman Tuhan katakan kepada kita semua bahwa ketika masa tua mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Artinya dalam masa tua kakek dan nenek kita, mereka dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan kakek dan nenek kita orang-orang yang mengasihi Tuhan juga loh. Mereka pasti bernyanyi memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Nah, ya adik-adik, GBKP juga punya tempat di mana kakek dan nenek kita bisa bersekutu bersama-sama. Wah, seru ya. Kakek dan nenek kita juga punya tempat untuk bersekutu bersama-sama. Seperti adik-adik semua, ada kebaktian anak, kebaktian remaja. KKR adalah tempat untuk adik-adik memuji dan menyembah Tuhan. Nah, untuk kakek dan nenek kita, orang tua kita yang sudah lanjut usia juga punya tempat di GBKP. Namanya Saitun. Apa namanya adik-adik? Oh, Saitun. Ya, luar biasa. Mari kita doakan orang tua kita di Saitun, di GBKP Rungut Tangerang, kakek nenek kita yang ada di kampung atau di Medan atau di tempat lain, ya, di rumah bibi kita, kila kita, mama kita, mami kita, supaya kakek nenek kita seperti firman Tuhan tadi, mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Dan kalau adik-adik punya rezeki, ya, kalau uang jajannya dipisahkan, aku mau beli biskuit untuk nenekku, aku mau beli susu untuk kakekku, ya. Coba dikumpulkan uang jajannya, jangan jajan terus dong, jangan ke warung terus. Adik-adik mah ke warung terus ya? Ya, ke warung terus ya? Oh enggak, kalau gitu kumpulkan uangmu sedikit demi sedikit untuk membeli biskuit untuk kakek dan nenek, untuk membeli buah untuk kakek dan nenek. Itulah cara anak-anak kelas kecil bisa memperhatikan kakek dan nenek kita. Oleh sebab itu adik-adik, jika Tuhan mengasihi mereka, kita juga mengasihi kakek dan nenek kita. Karena terlebih dahulu Tuhan juga mengasihi kita. Kita hormat, kita patuh, kita peduli terhadap mereka, dan kita mendengar segala doa-doa yang mereka sampaikan kepada kita. Percayalah adik-adik, kakek dan nenek kita selalu mendoakan kita, selalu mengasihi kita, selalu mengasihi bapak dan ibu kita. Dan karena kakek dan nenek kita itulah kita berada di dunia ini. Karena itulah, sekalipun kakek dan nenekmu jauh di sana karena masa pandemi ini tidak bisa ketemu,
adik-adik harus mendoakan kakek dan nenekmu. Ya, kalau hanya kakekmu yang ada, doakan kakekmu. Kalau hanya nenekmu yang ada, doakan nenekmu. Kalaupun tidak ada lagi, jangan bersedih, tetaplah berdoa. Supaya apa adik-adik? Supaya adik-adik tetap mengenang kakek dan nenek yang mengasihi adik-adik. Sekali lagi kelas kecil, tetap semangat. Adik-adik juga terus memiliki waktu dengan Tuhan, supaya adik-adik juga memiliki kehidupan yang baik, menjadi segar, menjadi kuat, dan adik-adik berbuah dalam masa pandemi ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena hari ini kami belajar bagaimana kami harus menghormati kakek dan nenek kami, mengasihi mereka, dan kami mau berjanji untuk terus menjadi cucu-cucu yang baik, dan biarlah menjadi cucu yang patuh dan menghormati kakek dan nenek kami. Terima kasih Tuhan untuk kakek nenek kami, karena mereka ada dan kami juga ada di dunia ini. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik pasti menyayangi semua orang-orang yang ada di rumah, terlebih orang tua, apalagi kakek dan nenek. Itu adalah anak yang mau mendengarkan firman Tuhan. Kita respon firman Tuhan dengan menyanyi Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Bernyanyi semua ya. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa kami yang ada di surga, hari ini kami bersyukur, berterima kasih. Walaupun kami berjumpa hanya dalam ibadah online, tapi perjumpaan kami tahu menghasilkan sukacita bagi nama Tuhan. Bapa kami di surga, kami bersyukur bahwa kami diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk Presiden kami Jokowi, untuk gubernur kami, baik yang ada di Banten maupun yang ada di Jakarta. Karena mereka semua bisa saling berkoordinasi untuk membangun negara kami. Kami berdoa supaya mereka tidak malas untuk bekerja dan melayani masyarakat dan warga negaranya. Tuhan yang beri kesehatan kepada pemimpin bangsa kami. Kami juga berdoa dan mengucap syukur untuk adik-adik yang sudah sekolah ya Tuhan, yang tiap hari belajar baik dari daring maupun dari pekerjaan-pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru. Biarlah kami boleh semangat, tidak malas, memiliki waktu untuk belajar dengan baik. Dan suatu saat kami akan kembali ke sekolah. Kami juga diingatkan untuk kami boleh membaca Alkitab dan berdoa di rumah. Tuhan ajarilah kami supaya kami tidak malas berdoa dan membaca Alkitab dan melakukan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk ibu dan bapak kami, untuk kakak dan papak kami atau adik-adik kami. Tuhan, kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan atas keluarga kami, pekerjaan dan usaha dari mama papa, Tuhanlah sumber berkatnya. Kami juga berdoa Tuhan, supaya kami semua kelas kecil boleh kuat menghadapi masa pandemi ini. Kami tahu
percaya bahwa Tuhan menjaga dan memelihara kami. Tapi kami juga mau menjaga memelihara tubuh kami, karena itulah yang Tuhan inginkan. Dan kami berdoa, kami percaya bahwa COVID-19 ini akan berakhir. Tapi kami mau bersama dengan Kristus selama-lamanya dalam kehidupan kami. Kami tetap berdoa untuk keluarga abang kami, Yamelester Nuraya, karena 2 minggu yang lalu guru kami, Kak Mila, sudah Tuhan panggil. Tuhan berikan keluarga ini penghiburan dan kami semua juga penghiburan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kami tidak lupa berdoa untuk kakak guru yang lain. Biarlah kakak guru semangat terus melayani Tuhan, semangat terus untuk bekerja, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami, untuk pertua diaken kami, untuk pendeta kami, untuk emeritus kami, untuk para orang tua Saitun kami, supaya mereka tetap sehat dan kuat melayani Tuhan, supaya mereka tetap bersemangat, supaya mereka selalu mengandalkan Tuhan dan Tuhan menjaga mereka. Biarlah orang tua kami yang Saitun, yang sudah lanjut usia, kakek dan nenek kami dimanapun mereka berada, tetap bersuka cita dimanapun dan apapun yang mereka alami, mereka boleh tetap bersuka cita. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali minggu yang akan datang bersekutu dan memuji Tuhan bersama dengan teman-teman kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa dan pengharapan kami. Kami datang hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih, terimalah berkat daripada Tuhan. Anak-anak kelas kecil, pulanglah ke rumahmu, jadilah duta-duta Injil. Biarlah kiranya Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Kita angkat pujian, terima kasih Tuhan. Hidup
beribadah, kita sudah bergembira, kita sudah bersuka cita. Tapi tetap jangan lupa jaga kesehatan, kalau keluar rumah pakai masker. Sampai bertemu minggu depan.